Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: Inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Jamaah hadirin rahimakumullah, mengawali kajian kita pada malam yang berkah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Pada malam ini Allah bahagiakan hati kita. Kenapa saya katakan Allah bahagiakan hati kita? Hati kita merasa tenang, tentram, nyaman. Kenapa? Karena kita berada di rumah Allah, karena kita berada di Baitullah, tempat di mana Allah selalu disebut namanya, tempat di mana kita selalu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur yang sedalam-dalamnya, sebab inilah hakikat kebahagiaan kita. Allah pilih kita untuk berada di majlis ilmu, di majlis zikrullah. Dengan zikrullah inilah kemudian kita mendapat kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan. Mungkin kalau duduk waktu rumah banyak masalah, nengok puangai anak, bini di rumah lah bongi-bongi, belum lagi gangguan yang lain-lain, televisi, ini dan itu dan lain sebagainya. Maka rasa syukur kita sampaikan kepada Allah. Alhamdulillah, berada di rumah Allah adalah kenikmatan yang luar biasa. Ini akan dirasakan bagi orang-orang yang memiliki rasa bahwa di sana ada sebuah rasa yang hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba pilihannya. Jemaah yang dirahmati Allah, saya yakin kita yang berada di masjid ini pasti merasakan kenikmatan itu. Pertahankan nikmat yang besar itu, nikmat yang tidak bisa kita beli dengan uang, nikmat yang tidak akan pernah ada dijual di pasar. Pertahankan nikmat yang besar ini sampai akhir hayat kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu tersampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikut Rasulullah yang setia, yang selalu meningkatkan rasa mahabbahnya kepada Rasulullah,
yang selalu memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah ibadah yang dahulu pernah kita sampaikan. Satu-satunya amal yang tidak pernah ditolak adalah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah ditolak itu ibu bapak sekalian. Salat kita bisa ditolak, bisa diterima. Sedekah kita bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kalau solawat kepada Rasulullah, kata ulama, satu-satunya ibadah yang sudah dipastikan makbulah indallah, pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena selawat kita akan langsung dijawab oleh Rasulullah. Selawat kita akan langsung dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan selawat kita mendapat kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, kebahagiaan itu adalah impian setiap manusia. Sampai-sampai ada sebuah doa yang mungkin doa ini hafal kita semuanya. Seluruh jemaah di masjid ini hamba yakin hafal doa itu. Doa yang dari kecil diajarkan oleh bunda kita, oleh ayahanda kita. Doa dari kecil diajarkan oleh guru-guru kita. Apa doa itu? Doa yang sering kita ucapkan setiap hari. Doa itu berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada yang tidak hafal? InsyaAllah hafal sudah kan? Anak kocok lah hafal doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jemaah yang dirahmati Allah, doa ini sering kita ucapkan. Hampir setiap salat kita baca. Tetapi pertanyaannya, apakah bukti dari doa yang kita ucapkan itu sudah kita rasakan? Rabbana, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikan kami kebahagiaan ketika di dunia, berikan kami kebaikan ketika di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami kebahagiaan dan kebaikan ketika di akhirat. Maka kita ingin berbicara malam ini tentang hakikat kebahagiaan. Dan kita ingin menanyakan introspeksi diri, apakah kebahagiaan dunia itu sudah kita rasakan? Tentu kita belum bisa menjawab kebahagiaan akhirat karena kita belum masuk ke alam itu. Sekarang kita berada di dunia. Pertanyaannya, kebahagiaan di dunia ini kita sudah rasakan apa belum? Rabbana atina fid dunya. Karena jujur kita katakan, hadirin yang jemaah yang dirahmati Allah, hakikat kebahagiaan akhirat akan kita temui nanti, akan kita dapatkan di saat kita merasakan kebahagiaan ketika di dunia ini. Singkatnya, kebahagiaan kita di dunia saat ini adalah sinyal kebahagiaan kita di akhirat. Terus bagaimana hakikat kebahagiaan itu jemaah rahimakumullah? Ini yang ingin kita bicarakan. Apakah kebahagiaan di dunia ini kita nilai dari ekspresi kita, dari tampilan kita, dari senyuman kita, dan dari cara kita hidup? Apakah kita sudah memastikan orang yang tersenyum itu gembira, bahagia? Apakah
kita sudah bisa menjamin ketika orang hidupnya kita lihat penuh dengan kesempurnaan dan penuh dengan segala hal yang bersifat materi, sudah dijamin bahagia. Bukankah orang gila juga tersenyum? Bukankah orang yang sedang mabuk sekalipun juga bisa tersenyum? Bahkan orang mabuk bisa ketawa terbahak-bahak. Maka kita ingin hakikat kebahagiaan itu betul-betul kita rasakan, sehingga itulah nanti yang menjadi sinyal kebahagiaan kita ketika di akhirat kelak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita hanya menilai senyuman adalah kebahagiaan, maka betapa banyak orang yang tersenyum tapi hatinya terluka. Kalaulah kita nilai kebahagiaan itu dengan orang yang berilmu, selesai sekolah S1, S2, S3, kemudian dia sudah dijamin bahagia, betapa banyak kita melihat orang yang berilmu kemudian frustasi, stres. Orang alim, apa sudah ada jaminan bahagia? Belum tentu. Jadi apa-apa ustad-ustad kok tidak bisa dipastiin bahagia hidup bau kedok, ya kan? Apakah seorang ustad sudah bahagia? Belum tentu. Tidak ada jaminan. Dengan ilmunya, dengan penampilannya. Banyak ustad stres gini. Delu ceramah di rumah, abi bongi di bini, ya kan? Bongi bini di rumah ceramah, kemana-mana pe ceramah. Jadi hakikat kebahagiaan tidak dari ilmu. Betapa banyak orang berilmu bunuh diri. Sekolah tinggi-tinggi sudah tuh bunuh diri. Dia apa? Lah sekolah tinggi-tinggi nak dapat kojo. Lamar ke sana ke sini tidak diterima. Jadi hakikat kebahagiaan tidak dinilai dari ilmu. Apakah hakikat kebahagiaan dinilai dari kekayaan? Juga tidak, jemaah yang dirahmati Allah. Betapa banyak orang yang memiliki harta tetapi dia tidak merasa bahagia. Tidak merasakan bahagia dengan harta yang dia miliki. Apakah kebahagiaan itu dinilai dari jabatan, kedudukan? Betapa banyak orang yang memiliki jabatan hari ini merasa galau, gundah gulana, dan risau menjalani hidup dan kehidupan. Jadi hakikat hidup ini penuh dengan sandiwara. Senyuman itu belum tentu menandakan seseorang bahagia. Maka kita sebagai seorang hamba Allah, seorang muslim, kita ingin merasakan hakikat kebahagiaan itu. Andai kata hakikat kebahagiaan itu belum kita capai hari ini, sudah dipastikan kebahagiaan akhirat akan jauh untuk kita dapatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara bahagia, kita berbicara masalah rasa. Maka hakikat kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita tidak jauh dari Allah. Rumusnya ringan, tapi untuk mencapainya sangat berat. Hakikat kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita tidak jauh dari Allah, ketika kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah kata Allah,
hanya dengan ingat kepada Allah yang bisa membuat hati kita bahagia. Tidak ada jalan lain. Senyuman itu tidak ada jaminan seseorang bahagia. Ilmu tidak ada jaminan membuat seseorang bahagia. Kekayaan jabatan tidak membuat sebuah jaminan seseorang hidupnya bahagia. Tetapi yang membuat orang bahagia hidup di dunia ketika dia selalu ingat kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak jauh dari Allah. Inilah hakikat kebahagiaan yang sebenarnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak akan pernah dan berusaha sampai saat ini bagaimana diri ini selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri kita umur panjang hari ini. Mari sama-sama kita muhasabah dia. Umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sudahkah kita merasakan indahnya kehidupan ini? Sudahkah kita merasakan bahagianya hidup ini? Atau sebaliknya, hidup ini masih terasa gelisah. Hidup ini masih terasa risau, gundah gulana. Kata anak-anak muda kini galau, stres. Maka kita tidak ingin terlena dengan sandiwara ini, jamaah yang dirahmati Allah. Kita ingin merasakan kebahagiaan itu sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya. Andai kata kebahagiaan itu belum kita rasakan hari ini, maka kejar kebahagiaan itu. Kejar kebahagiaan itu. Jangan sampai kita dijemput oleh Allah, kebahagiaan itu belum kita peroleh. Ini nasihat buat kita semuanya. Nasihat buat saya, buat kita semua kaum muslimin. Karena kebahagiaan kita hari ini adalah sinyal kebahagiaan kita di akhirat. Jangan pernah kita mimpi masuk surga di akhirat kalau di dunia ini belum kita merasakan surga. Apa surga dunia kaum muslimin yang dirahmati Allah? Surga dunia adalah ketika kita merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Kapan kita merasakan bahagia itu? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita ingin merubah jalan kehidupan kita. Hakikat kebahagiaan itu ternyata adalah ketika kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seluruh amal saleh kita itu tidak akan lari dari zikrullah. Kita sholat. Ambo ingin bertanya dulu, orang sholat tuh ada yang khusyuk? Ada yang tak khusyuk? Ada. Makanya ibu bapak, kalau orang sholat tak khusyuk, dia takkan merasakan nikmat sholat itu. Tapi kalau orang khusyuk dalam salatnya, Masya Allah, itulah nikmat yang termahal dalam kehidupannya. Kenapa? Karena salat itu kata Allah, aqimis salata li zikri. Dirikan salat itu untuk apa? Untuk ingat kepada Allah. Maka khusyuk itu bisa dirasakan kalau kita ingat kepada Allah. Ada orang solat tak merasakan apa-apa. Solat tak solat sama saja. Kalau solat itu cuman takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan salam, itu saja masalahnya, kita tidak akan merasakan nikmatnya sebuah ibadah solat. Tidak akan merasakan sebuah kehusyukan. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah? Karena solat itu li zikri, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka betapa banyak orang melakukan ibadah salat tetapi tidak merasakan sebuah kenikmatan. Maka ternyata nikmat bahagia itu, ketentraman itu dirasakan ketika kita salat dan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran orang salat yang beruntung itu yang seperti apa? Qad aflahal mu'minun allazi fi salatihim khashi'un allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang salat tapi khusyuk. Jemaah yang dirahmati Allah, maka kunci kebahagiaan kita adalah ketika kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah zikir. Tadi ada kita baca ayat ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kata Allah, hanya dengan ingat kepada Allah itu yang akan membuat hati kita tentram bahagia. Ambo bertanya, adakah orang zikir kepada Allah tetapi tidak tentram? Ada. Karena zikir di ayat itu menenangkan hati. Andai kata ada orang zikir tidak melibatkan hatinya, maka dia tidak akan merasakan ketentraman dan kebahagiaan. Kalau cuma lidah saja yang bergerak, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lidah saja yang bergerak, hati tidak dilibatkan dalam zikrullah, maka seseorang tidak akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman dan kebahagiaan. Maka zikir wajib melibatkan hati. Maksudnya apa? Khusyuk kita. Lidah kita mengucap subhanallah, hati juga mengucap subhanallah. Lidah kita mengucap alhamdulillah, hati kita juga mengucap alhamdulillah. Sehingga kita merasakan kehusyukan. Jemaah yang dirahmati Allah, maka sehingga zikrullah sendiri pun tidak akan menimbulkan sebuah ketenangan dan kebahagiaan andai kata kita tidak larut dalam kekhusyukan kita ketika zikrullah itu. Orang baca Quran, coba perhatikan, apakah ada jaminan orang baca Quran dengan orang hafal Quran hidupnya bahagia? Belum tentu. Tidak ada jaminan. Betapa banyak orang hafal Quran tapi dia belum merasakan kebahagiaan. Betapa banyak orang membaca Al-Quran, tilawatul Quran, tetapi dia tidak merasakan sebuah kebahagiaan dan kenikmatan. Kenapa? Karena bacaan itu hanya sampai di lidah saja, tidak melibatkan hati. Kita baca Quran, baru kita merasakan kenikmatan ketika baca Quran, ketenangan, kebahagiaan ketika kita melibatkan hati kita. Ketika kita menghafal Al-Quran, kita akan merasakan nikmat menghafal Quran kalau kita melibatkan hati kita. Maka di dalam ilmu ulumul Quran, salah satu nama dari Al-Quran adalah Az-Zikir. Jadi nama Al-Quran itu ada Al-Kitab, ada Al-Furqan, ada Az-Zikir. Ya, gunanya bagaimana kita ingat kepada Allah, khusyuk dalam membaca Al-Quranul Karim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan-amalan saleh yang kita lakukan, andai kata tidak melibatkan hati kita, sekalipun itu salat, sekalipun itu zikir, sekalipun itu tilawatul Quran, maka kita tidak akan mencapai sebuah kebahagiaan dan hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kata Allah, dengan mengingat zikrullah, mengingat Allah, maka akan mencapai
ketenangan dan kebahagiaan. Maka hakikat kebahagiaan itu kaum muslimin yang dirahmati Allah lahir dari hati kita. Lahir dari hati, qalbi. Tidak bisa dibuat-buat. Makanya kita katakan dari awal, tidak ada jaminan orang yang tersenyum itu bahagia. Kebahagiaan yang sebenarnya hanya kita yang bisa merasakan. Kita yang bisa merasakan betapa bahagianya hidup. Betapa bahagianya ketika kita zikrullah. Betapa nikmatnya ketika kita salat. Betapa nikmatnya ketika kita membaca Al-Quran. Kita yang merasakan. Maka tugas kita hari ini, hadirin yang dirahmati Allah, tanya diri kita masing-masing. Mari kita muhasabah. Sudahkah kita mencapai kebahagiaan? Karena kebahagiaan itu adalah hakikat kebahagiaan kita nanti ketika di akhirat kelak. Andai kata rasa itu sudah kita rasakan, maka yakinlah itu adalah nikmat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jaga nikmat itu. Istiqamah sampai akhir hayat. Jaga nikmat itu. Apa itu? Zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah doa yang diajarkan oleh ibunda kita dari kecil, yang diajarkan oleh para guru-guru sejak kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kebahagiaan ketika di dunia ingin kita rasakan, dan kebahagiaan di akhirat terlebih-lebih ingin kita rasakan. Maka mudah-mudahan dengan sedikit rumus ini, hakikat kebahagiaan ini, mudah-mudahan kita merasakan itu. Merasakan sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum kita dijemput oleh nama yang selama ini kita sebut-sebut. Ismullah. Siapa itu? Nama Tuhan kita. Ismu Rabbina, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini namanya kita sebut Allah. Hari ini namanya kita sebut. Tetapi hakikatnya kita ingin bertemu dengan nama yang selama ini kita sebut. Kita ingin nanti di surga memperoleh nikmat yang terbesar, nikmat yang lebih besar dari surga itu sendiri. Masuk surga itu nikmat, tetapi ada di akhirat itu nikmat yang paling besar, lebih besar dari surga itu sendiri. Apa itu? Yaitu bertemu dengan zat yang namanya selalu kita sebut hari ini. Wa zakara isma rabbih, dan menyebut nama Tuhannya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ayat itu Allah katakan qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang menyucikan dirinya, membersihkan dirinya. Wa zakara isma rabbih fasalla, dan dia menyebut nama Tuhannya. Siapa nama Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hakikat kebahagiaan. Dan mudah-mudahan sebelum akhir hayat kita, sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merasakan kebahagiaan itu, kita merasakan ketentraman itu. Yang Allah berikan umur hari ini, mari muhasabah diri. Saya umur 40 tahun,
sudahkah saya merasakan kebahagiaan itu? Ambo umur 50 tahun, sudahkah ambo merasakan kebahagiaan itu? Saya umur dah 60 tahun, sudahkah saya merasakan kebahagiaan itu? Atau sebaliknya hidup ini masih seperti terombang-ambing, ya, risau, entah apa yang dipikirkan. Bahkan ada orang tua sekarang susah tidur. Ya, kalau lapaya lolo, apa penyebabnya? Banyak pikiran. Ya nak? Semakin tua semakin banyak pikiran. Padahal itu akan menghilangkan hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Makanya pernah guru ambo, ya, ketika dia mengatakan, membawakan sebuah pengajian, dia katakan kepada jemaah, apa ada di antara kalian yang susah tidur ketika malam? Ya, maka dia jawab, andai kata ada di antara kalian yang susah tidur, caranya mudah. Bagaimana caranya? Wudu, bentang sejadah, zikir kepada Allah, copek ngantuk orang, ya kan? Nyugang kalau labok zikir copek mengantuk, apalagi sudah subuh. Ya, zikir setelah subuh itu sangat mudah sekali untuk mengantuk. Awak kecen ya khusyuk pula kan, uponya lolo. Ya, maka itulah manfaat bagaimana insyaallah hidup ini bermakna. Hidup ini kita rasakan yang sebentar ini merasa bahagia hendaknya. Ya, sangat disayangkan umur yang hanya beberapa tahun ini kemudian kita tidak merasakan kebahagiaan hidup. Umur yang hanya beberapa tahun ini kita tidak merasakan keindahan dalam hidup dan kehidupan ini. Itulah orang-orang yang merugi, jamaah yang dirahmati Allah. Dan mudah-mudahan dengan usaha kita, dengan mujahadah kita, dengan riyadhah kita, perjuangan kita hari ini, kita ingin merasakan kebahagiaan itu. Capek kita cari harta, capek kita ambisi jabatan, capek kita sekolah, mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3. Apakah kemudian itu semua hanya hilang begitu saja? Tidak ada manfaat. Ilmu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Tidak ada merasa bahagia. Harta tidak ada manfaatnya. Kenapa? Tidak ada merasakan kebahagiaan. Jabatan justru membuat hidup makin susah, makin risau. Maka kembalilah kita kepada Allah. Kembalilah kita selalu untuk taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang kita lakukan ini jangan hanya hampa saja. Solat kita alhamdulillah solat, ya. Tetapi apakah kita sudah merasakan kenikmatan solat? Baca Al-Quran kita alhamdulillah, setiap hari baca Quran. Tetapi apakah kita merasakan nikmat baca Quran? Zikir alhamdulillah, habis subuh zikir, habis maghrib zikir, zikir pagi, zikir petang, mau tidur zikir. Tetapi apakah kita merasakan nikmat ketika zikir itu? Maka dalam ibadah kita, hadirin yang dirahmati Allah, libatkan hati kita. Jangan hanya kulitnya saja, jangan hanya topengnya saja. Kita takbiratul ihram, kita sujud, kita rukuk, tetapi hati kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lidah kita zikrullah, baca Quran, tetapi hati kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mulai malam ini mari kita tata hati kita. Manajemen ibadah kita betul-betul kita tata. Libatkan hati kita dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam amal soleh, sehingga kita merasakan hakikat kebahagiaan, yaitu sesuai dengan apa yang Allah katakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada maghrib ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri kami sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.